Halo semuanya, perkenalkan nama saya I Gusti Ngurah Putra Stamra Putra dengan NIM 142251282. Pernahkah Anda berpikir, apakah sebuah keputusan bisnis cukup jika hanya dilakukan dengan tindak melanggar hukum? Ternyata tidak. Di dunia profesional, kita mengenal etika manajerial, sebuah kode prinsip moral dan nilai yang menentukan apa yang benar dan salah dalam setiap tindakan kita. Secara garis besar, perilaku manusia terbagi menjadi tiga ranah. Yang pertama, hukum tertulis yang bersifat wajib dan memiliki sanksi hukum yang jelas. Di sisi berlawanan, ada pilihan bebas, di mana kita memiliki kendali penuh secara personal. Namun di tengah-tengah keduanya, terdapat ranah etika. Di sini, tidak ada hukum tertulis, namun ada standar sosial yang menentukan integritas kita. Penting untuk diingat, hanya karena sesuatu itu legal, bukan berarti hal tersebut otomatis etis. Belakangan ini, tantangan etika menjadi sorotan tajam. Kita melihat kasus-kasus besar seperti Wells Fargo yang terjebak skandal akun palsu demi mengejar target, atau Volkswagen yang memanipulasi uji emisi. Dampaknya luar biasa, bukan hanya dana miliaran dolar, tapi runtuhnya reputasi dan hilangnya kepercayaan pelanggan secara permanen. Lalu, bagaimana cara menjadi manajer yang etis di masa kini? Kuncinya ada 4 pilar. Senantiasa menampilkan kejujuran dan integritas, aktif mengkomunikasikan standar etika melalui tindakan nyata, bersikap adil dalam setiap keputusan, serta menunjukkan empati dan kepedulian terhadap sesama. Kabar baiknya, etika dan tanggung jawab sosial justru membawa keuntungan bisnis. Perusahaan yang memegang teguh nilai-nilai ini terbukti memiliki performa finansial yang lebih baik, lebih mudah menarik talenta berkualitas, dan mendapatkan loyalitas pelanggan yang jauh lebih tinggi. Jadi, dalam dunia bisnis modern, integritas bukan sekedar pilihan moral, melainkan fondasi utama untuk kesuksesan jangka panjang. Selanjutnya di sini ada ethical dilemma. Nah, dilema etika itu terjadi ketika seorang manajer itu harus memilih antara dua keputusan yang sama-sama memiliki konsekuensi moral. Kadang keputusan yang menguntungkan perusahaan itu belum tentu yang paling benar secara etika. Nah, dalam situasi ini, manajer itu nggak boleh hanya memikirkan soal profit, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai moral, aturan hukum, dampak sosial, dan kepentingan stakeholder. Nah, apa sih yang harus dilakukan seorang manajer ketika menghadapi dilema etika? Yang pertama di sini, manajer bisa mengidentifikasi dulu masalahnya apa. Lalu yang kedua, pertimbangkan dampak keputusan ke berbagai pihak. Nah, acuannya harus pada nilai perusahaan dan prinsip moral. Lalu, pilih keputusan secara etis. Saya Melinda Dianida Pamerang dengan NIM 142251245 dan di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka kerja untuk pengambilan keputusan etis yang terdiri atas 5 pendekatan yang relevan bagi para manajer untuk membantu manajer dan juga individu dalam mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka, hak-hak orang lain, dan juga keadilan dalam lingkungan profesional. Yang pertama, adanya pendekatan utilitarian yang menyatakan bahwa tindakan yang etis adalah tindakan yang menghasilkan kebaikan terbesar atau manfaat maksimal bagi jumlah orang terbanyak yang berfokus pada konsekuensi atau hasil akhir. Contohnya yakni perusahaan memutuskan melakukan PHK sebanyak 5% karyawan untuk menyelamatkan perusahaan dan menjamin pekerjaan 95% karyawan sisanya. Kedua, adanya pendekatan individualisme, yakni tindakan dianggap bermoral jika mendukung kepentingan jangka panjang individu yang akhirnya mengarah pada kebaikan yang lebih besar dan berfokus pada kepentingan diri sendiri jangka panjang. Contohnya seperti perusahaan berinvestasi dalam pelatihan karyawan untuk meningkatkan keahlian yang merujuk pada kepentingan individu yang pada akhirnya mampu meningkatkan produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, adanya pendekatan hak moral yang mana berfokus pada penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia yang fundamental, seperti hak untuk privasi, kebebasan berbicara, dan keamanan.
Hal ini berfokus pada hak-hak individu yang tidak boleh dilanggar. Contohnya seperti perusahaan tidak boleh membuka data pribadi karyawan tanpa persetujuan, meskipun data tersebut mungkin berguna untuk pemantauan kinerja. Keempat, adanya pendekatan keadilan yang menekankan pada perlakuan yang sama atau adil, tidak memihak ataupun tidak diskriminatif bagi semua pihak, yang berfokus pada keadilan prosedural dan distributif, yakni pembagian manfaat atau beban yang adil. Contohnya memberikan gaji yang sama untuk posisi dan tanggung jawab yang sama, tanpa membedakan gender, suku, ataupun ras. Dan yang terakhir adanya pendekatan praktis yang didasarkan pada standar, norma, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, serta mempertimbangkan konsekuensi yang dapat diterima oleh pihak-pihak terkait. Hal ini berfokus pada keputusan yang realistis, dapat diterima oleh publik dan sesuai dengan standar etika umum. Contohnya seperti sebuah perusahaan memutuskan untuk mengolah limbahnya di atas standar yang ditetapkan pemerintah untuk menjaga reputasi dan hubungan baik dengan warga sekitar, meskipun memakan biaya tambahan. Keputusan etis manajer dipengaruhi oleh perkembangan moralnya, mulai dari sekedar mematuhi aturan demi menghindari hukuman, hingga berpegang pada prinsip keadilan internal. Sebagian besar manajer masih berada di level konvensional, yang dimana masih mengikuti aturan kelompok. Hanya sedikit dari mereka yang mampu bergerak mandiri berdasarkan nilai kebenaran meski harus mengorbankan nilai moral. Perkenalkan, nama saya Mariudit Prasetya dengan NIM 142251242. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai CSR. CSR merupakan kewajiban manajemen untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang berkontribusi pada kesejahteraan dan kepentingan masyarakat seperti organisasi. Nah, organizational stakeholders ini merupakan kelompok baik di dalam maupun di luar organisasi yang memiliki kepentingan dalam kinerja organisasi. Stakeholder ini juga mencakup pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, hingga komunitas lokal. Kemudian saat ini banyak perusahaan beralih ke The Green Movement sebagai respon mereka terhadap meningkatnya kepedulian publik terhadap lingkungan. Gerakan ini juga mendorong perusahaan untuk meminimalkan dampak negatif operasional mereka terhadap alam. Hal ini juga sangat erat kaitannya dengan konsep sustainability. Nah, untuk mengukur keberhasilan dalam tanggung jawab sosial, DAF menekankan konsep 3 bottom line. Pendekatan ini menyatakan bahwa kinerja perusahaan harus diukur berdasarkan 3 pilar utama, yaitu yang pertama financial atau profit, yaitu kinerja ekonomi. Kemudian yang kedua social atau people, merupakan seberapa adil dan bertanggung jawab perusahaan terhadap karyawannya. Kemudian yang ketiga yaitu environmental atau planet, yaitu seberapa baik perusahaan berkomitmen terhadap kelestarian lingkungan. Lanjut, di sini aku akan membahas tentang evaluasi corporate social responsibility atau yang kerap dipanggil CSR. Evaluasi CSR itu dilakukan untuk menilai apakah program tanggung jawab sosial perusahaan itu benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Nah, perusahaan itu biasanya menilai dampaknya terhadap stakeholder seperti karyawan, konsumen, masyarakat, dan lingkungan. Evaluasi ini juga melihat apakah aktivitas perusahaan itu sudah sejalan dengan prinsip sustainability dan triple bottom line, yakni profit, people, dan planet. Juga, evaluasi ini tuh penting agar CSR tidak hanya menjadi slogan perusahaan, tetapi benar-benar memberikan nilai nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga reputasi dan keberlanjutan bisnis. Dalam mengelola etika dan tanggung jawab sosial perusahaan, ada beberapa hal yang biasanya dilakukan organisasi agar nilai-nilai etis benar-benar diterapkan dalam kegiatan kerja sehari-hari. Salah satunya melalui Code of Ethics, yaitu pedoman tertulis yang berisi prinsip dan standar perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota organisasi. Dengan adanya kode etik, karyawan memiliki acuan yang jelas mengenai tindakan apa yang dianggap benar dan apa yang sebaiknya dihindari ketika menjalankan tugasnya di perusahaan. Nah, selain itu, perusahaan juga membangun ethical structure, yaitu berbagai mekanisme atau sistem yang dirancang untuk mendukung perilaku etis dalam organisasi. Bentuknya bisa berupa komite etika, pelatihan mengenai etika kerja, maupun kebijakan yang memastikan bahwa keputusan bisnis diambil dengan pertimbangan nilai moral dan tanggung jawab sosial. Struktur ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang mendorong karyawan untuk bertindak secara jujur dan tanggung jawab. Nah,
Hal lain yang tidak kalah penting adalah whistleblowing, yaitu tindakan melaporkan pelanggaran atau perilaku tidak etis yang terjadi di dalam organisasi. Nah, melalui mekanisme ini, karyawan diberi kesempatan untuk menyampaikan informasi mengenai penyimpangan tanpa harus takut terhadap pihak tekanan atau balasan dari pihak lain. Nah, keberadaan sistem pelaporan semacam ini dapat membantu perusahaan mendeteksi masalah lebih awal serta menjaga integritas organisasi. Di sini, saya akan membahas kasus etika rantai pasok Nike, dimulai dengan krisis pada era 1990-an, yang dimana Nike mendapatkan kecaman global akibat praktik kerja yang tidak etis di pabrik pemasok Asianya. Isu ini mencakup tentang upah kerja yang rendah, jam kerja yang berlebihan, dan juga kondisi kerja yang buruk. Hal ini menyebabkan boikot massal dan juga jatuhnya reputasi perusahaan. Lalu apa respon Nike dan juga apa perubahan yang dilakukan oleh Nike? Demi memulihkan kepercayaan publik, Nike melakukan transformasi strategi berupa yang pertama ada transparansi, yang dimana Nike mempublikasikan daftar pasok pabriknya lebih terbuka terhadap umum. Yang kedua, standar etika. Nike menerapkan kode etik yang lebih ketat. Dan yang terakhir, pengawasan, yang dimana Nike melakukan audit rutin untuk memastikan kesejahteraan perusahaannya. Kasus Nike ini berkaitan dengan materi Managing Ethics and Social Responsibility, yang dimana ada 3 hal. Yang pertama, ethical dilemmas, yang dimana perusahaan harus memilih antara menekan biaya produksi atau menciptakan lingkungan kerja yang etis. Yang kedua, ada corporate social responsibility atau CSR, yang dimana perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap keuntungan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan, masyarakat, dan juga pekerja. Dan yang ketiga, ada managing company ethics, yang dimana transparansi, penerapan etik, pengawasan pemasok menjadi langkah penting untuk menjaga praktik bisnis yang etis. Pertanyaan yang pertama, apakah Nike tetap bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan pemasoknya? Nah, jawabannya adalah ya. Nike tetap bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh pemasoknya. Dalam konteks corporate social responsibility, tanggung jawab perusahaan tidak hanya sebatas pada kegiatan yang dilakukan secara langsung, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas yang terjadi dalam rantai pasoknya. Meskipun proses produksi dilakukan oleh mitra ketiga atau pabrik mitra, perusahaan tetap memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa standar etika dan hak-hak pekerja tetap dipenuhi. Selain itu, perusahaan besar seperti Nike memiliki pengaruh dan kekuatan dalam menentukan standar kerja bagi pemasoknya. Nah, ketika perusahaan menetapkan target biaya produksi yang sangat rendah atau tenggat waktu yang ketat, kondisi tersebut dapat mendorong pemasok untuk menekan biaya dengan cara yang tidak etis, seperti memberikan upah rendah atau memaksakan jam kerja yang berlebihan. Oleh karena itu, perusahaan tetap memiliki peran penting dalam mengawasi serta memastikan bahwa kerja yang diterapkan oleh pemasok sesuai dengan prinsip etika. Nah, karena alasan tersebut, banyak perusahaan global kemudian menerapkan berbagai kebijakan untuk mengelola dalam rantai pasok, seperti membuat kode etik bagi pemasok, melakukan audit kondisi kerja, serta meningkatkan transparansi dalam proses produksi. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa perusahaan mengakui tanggung jawabnya terhadap praktik bisnis yang terjadi di seluruh rantai pasok, sekaligus berupaya menjaga reputasi serta kepercayaan masyarakat.
Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan case nomor 2 terkait mengapa kasus ini menjadi ancaman serius bagi Nike. Hal ini karena adanya tuduhan praktik tenaga kerja yang tidak layak di pabrik pemasoknya mampu merusak reputasi dan citra merek perusahaan di mata publik. Laporan mengenai upah rendah, jam kerja berlebihan, dan kondisi kerja yang buruk memicu protes dari aktivis, konsumen, serta sorotan media internasional. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap Nike menurun dan bahkan muncul ancaman boikot produk yang dapat berdampak pada penjualan serta hubungan dengan mitra bisnis. Dari sini dapat disimpulkan bahwa reputasi merek global sangat bergantung pada kepercayaan publik, sehingga adanya isu etika dapat memengaruhi loyalitas konsumen dan isu perusahaan. Pertanyaan nomor 3 yakni, apa pelajaran manajerial dari kasus Nike dan isu etik dalam rantai pasok global? Nah, jawabannya, perusahaan global itu harus memiliki sistem etika yang kuat, pengawasan yang efektif, serta komitmen terhadap keberlanjutan. Keuntungan jangka pendek nggak boleh mengorbankan tanggung jawab sosial.